Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi zurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Shadaqallahu wa shadaqa rasuluhu wa ba'du. Pertama, pimpinan yang saya hormati, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, alhamdulillah setelah beberapa waktu kita mengaji kembali, dan topik yang kita akan diskusikan pada sore hari ini adalah syukur dan sabar. Saya ingin mulai dari ayat yang saya baca, walaupun sebenarnya konsiderannya ada ayat lain ini dalam satu surat lain. Kalau ini kaitannya dengan bakti kepada orang tua. Ayat yang saya baca ini doa orang yang berbakti itu adalah, ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Auzi'ni an ashkura ni'matak. Auzi'ni itu artinya kasih aku petunjuk untuk, kalau bahasa Medannya, cemana caranya bersyukur. Gitu. Wa ala walidayya, dan bukan cuma nikmat yang kau kasih kepadaku, tapi juga orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal soleh yang kau ridhoi. Jadi ternyata syukur ini adalah satu tahap dari tahap lanjutan untuk bisa melakukan amal soleh. Yang amal soleh itu tidak boleh berhenti di kata amal soleh doang. Harus ada tardoh, yang kau ridho. Dan faktanya memang ternyata banyak orang melakukan amal soleh yang Allah tidak ridho. Dan itu sudah dikabarkan Allah sama kita. Apa bentuknya? Orang-orang terbaik, ulama, ahli berderma, orang yang mati syahid, itu diceritakan dalam hadis. Mereka nanti ditampilkan di mahsyar. Bahkan kalau bahasa kita mungkin dibocorkanlah cerita dialog dia dengan Tuhan. 3 kelompok orang ini. Yang ulama ditanya, apa karunia yang kukasih kepadamu? Ilmu, ya Allah. Kau gunakan untuk apa ilmuku? Kuajarkan, kusampaikan kepada orang banyak semuanya, dan itu kulakukan dengan ikhlas. Apa bilang Allah? Bohong kau. 3 ini Allah tuduh dengan, atau Allah katakan bohong. Karena ternyata kata kunci amal soleh itu terletak pada keikhlasan untuk menjemput ridho. Kalau tidak ada ikhlas, maka tidak ada pahala. Apa untungnya pahala? Pahala itu untungnya di akhirat. Pertanyaannya kalau begitu, apakah kita melakukan satu amal untuk menjemput pahala saja? Ya tidak juga. Karena kita juga membutuhkan sukses dunia. Nah, ini insya Allah kita gali nanti pelan-pelan. Jadi ada yang menarik di sini, kalimat wa aslih li fi zurriyyati, dan dengan begitu pun ya, berilah kebaikan kepadaku pada anak cucuku. Jadi kata aslih li ini agak susah ini terjemahkan. Sampai sekarang saya bilang islah ini belum dapat ini kalimat yang paling pas untuk menerjemahkannya dalam bahasa Indonesia. Misalnya begini, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Orang-orang mukmin itu adalah bersaudara, fa aslihu. Kalau bahasanya sering kita kalau mendengar udahlah, islah lah. Coba apa maksudnya itu? Damilah. Kenapa Allah menyuruh damai? Kalau kita bersaudara, dan kata ikhwatun itu seperti saudara-saudara. Begitu. Yang memang faktanya saudara-saudara itu juga banyak pecah begitu bapak emaknya meninggal karena harta banyak. Bertengkar, bertumbuk, bergaduh. Kemarin di TV saya lihat bagaimana seorang ibu rumahnya didiamin. Omaknya ini digugatnya rumah itu, disusirnya omaknya dari rumah itu. Karena dia merasa kepemilikan rumah itu adalah miliknya. Itulah darah. Dengan ilustrasi darah itulah Allah mengatakan bahwa kita ini bersaudara sebenarnya. Walaupun kita tidak sedarah, tapi harusnya seperti saudara. Tapi tekanannya bukan senanglah kalian, tidak, tapi fa aslihu baina akhwaikum, damaikan, tenangkan, rujukkan, bangun kebaikan di antara saudara kalian itu.
Nah, ini yang menarik ya. Ini menunjukkan tidak ada satupun unsur dalam Islam ini yang boleh merasa hebat di mana dia merasa bisa hidup sendiri, tidak bisa. Tadi disebutkan bahwa kita sedang berada di injury time. Ini pasti hari-hari paling sibuk lah dalam sejarah kerja kita sepanjang tahun. Tutup buku, buka buku, apa semua lah kira-kira, target capaian macam-macam semua. Nah, di situasi ini dibutuhkan kerjasama tim kalau kita. Tidak boleh ada orang yang merasa aku. Dia harus mulai sering-sering menyebut dengan kata kita. Ini kena kita. Alhamdulillah bekerja sama dengan baik dengan izin Allah. Nah, baik, kita balik ke cerita tadi. Ada satu yang menarik lagi, doa yang semirip ini disampaikan oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini sebenarnya kurang nyaman, bukan tidak bagus, bukan tidak benar ya. Saya juga salah juga kalau bilang kurang nyaman. Kalau cuma bilang Nabi Sulaiman. Ini raja, dari sedikit raja yang dianggap diyakini memiliki kekuasaan atas bumi ini nyaris menyeluruh. Satu-satunya raja yang teritori kekuasaannya itu nyaris meliputi seluruh bumi. Maksud saya satu dari sedikit, kabarnya ada 4. Kedua, satu-satunya raja yang punya kekuasaan atas jin, tumbuhan, dan binatang secara aktif. Yang saya maksud secara aktif, dia bisa perintah itu. Burung itu kau sempat nanti kalau tidak kau ceritakan dengan jujur, ku sembelih kau. Itu kasus burung apa? Hudhud. Kemudian dia bisa mendengar suara semut. Dan dia bisa memerintah jin untuk menyelam ke lautan dan mengambil mutiara dan membangun istana dengan mutiara itu. Dan menjadi pekerja. Bisa dikatakan Sulaiman adalah raja yang memiliki kekuasaan nyaris mutlak. Kalau kita bilang atau kita tergolong orang yang ateis, mungkin kita bisa tuhankan dia. Na'udzubillah min dzalik. Dan ini orang paling layak sombong dibanding Fir'aun. Karena Fir'aun itu dia tidak bisa memiliki kekuasaan mutlak akan rakyatnya. Bagaimana ternyata faktanya orang-orang Yahudi itu melarikan diri dari kekuasaan. Menunjukkan sebenarnya Mesir saja tidak bisa ditaklukkan dengan nyaman. Sementara coba cari tahu apa pernah ada terjadi pemberontakan rakyat terhadap Nabi Sulaiman sebagai raja. Tidak ada. Semua patuh. Maka saya mengatakan jika ada orang layak untuk menyebut dirinya dan mau mengaku Tuhan, harusnya dia itu. Tapi ternyata tidak. Yang menarik, Nabi Sulaiman itu malah mengatakan doa yang mirip tadi. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda. Redaksinya mirip sepenuhnya. Kapan dia mengucapkan ini? Pada waktu dia dengan rombongan kerajaan sedang ya biasalah dengan parades ngau-ngau, kemudian melewati kampung semut. Maka Ratu Semut mengatakan, ya ayyatuhan namal udhulu masakinakum. Wahai sekalian semut, masuk kalian. Semut tahu diri. Ini Sulaiman dengan bala tentaranya. Bukan cuma Sulaiman doang. Sulaiman dengan bala tentaranya. Kalau boleh kita bilang gubernur dengan rombongan, presiden dengan rombongan. Bayangkan tukang becak dulu zaman ada dulu satu presiden di Indonesia ini yang datang ke Medan. Waktu itu saya nggak tahu peresmian apa. Dia datang lewat dengan rombongan, kesenggol tukang becak itu sama rombongan. Nggak tahu ceritanya kayak mana. Kalau kasarnya, ngapain kau jalan di saat sudah tahu presiden mau lewat? Kira-kira begitu. Nah, yang terjadi ternyata, coba bayangkan kenapa Ratu Semut tidak teriak kepada Sulaiman, "Hei Sulaiman, jangan lewat dulu, kami masih di sini. Ini kampung kami." Kenapa? Saya bilang semut tahu diri. Dia cuma rakyat paling kecil. Apalah, pasti nggak dianggap kita sama Sulaiman. Jadi saya sudah mengilustrasikan Sulaiman itu adalah raja di raja luar biasa itu. Ya. Tapi yang terjadi, fatabassama dhahikan liqauliha. Dia malah tersenyum dan tertawa mendengar apa kalimat Ratu Semut itu. Nah, ayat ini tidak menunjukkan kesombongan dan sebagainya Sulaiman, karena memang tidak ada rentetan lanjutan bahwa setelah itu Sulaiman menghentikan pasukan, tidak. Tapi yang rentetan selanjutnya ada waqala rabbi auzi'ni an ashkura
Dan dia pun mengatakan, wahai Tuhan, kasihlah aku karunia untuk mensyukuri nikmat. Ini yang menarik. Seorang setaraf Nabi Sulaiman ketika mendengar rakyat yang paling renik di negaranya sedang mengamankan rakyatnya, maka dia tertawa dan tersenyum. Kenapa dia tertawa tersenyum? Kalau saja kau tidak kasih aku ilmu dan pengetahuan serta kemampuan bisa mendengar suara semut ini, betapa hancur kampung mereka ini akan dipijak-pijak oleh aku dan bala tentaraku. Dan dia mengatakan, wahai Tuhan, kasih aku karunia untuk mensyukuri nikmat yang kau kasih kepada aku ini. Ini ternyata poinnya di sini. Kita sekarang bicara syukur. Pertanyaannya, kenapa harus bersyukur? Kan itu kena ada karunia. Berapa banyak kita sering meminta kemudahan dalam urusan hidup kita, tapi lupa meminta kemampuan untuk bersyukur. Tuhan, kasihlah aku anak. Sudah sekian lama aku tak punya anak. Tuhan, aku sudah sekian lama berada di sini. Aku ingin pindah jabatan atau naik promosi jabatan. Tuhan, kasihlah. Berhenti di situ, koma, tapi titik. Sehingga tidak sedikit orang ketika mendapatkan itu bukan mendapatkan sebagai karunia, malah jadi cobaan yang menghancurkan dia berkeping-keping dari dekatnya hubungan dengan Allah. Kenapa saya bilang dia hancur? Karena dia tidak bersyukur setelah dapat. Sudah Ustaz, apa maksudnya? Saya sudah buat syukuran, bukan itu. Ini sedang kita bicara syukur itu apa? Bukan syukuran. Saya langsung alhamdulillah Ustaz, bukan itu. Saya langsung sujud syukur Ustaz, bukan itu. Itu hanya bahagian pernak-pernik kecil dari cerita bersyukur. Nah, itu dia. Nah, makanya tidak ada manusia bisa bersyukur dengan baik kecuali dia harus minta kepada Tuhan. Rabbi auzi'ni an nashkura, kasih aku nikmat untuk mensyukuri nikmat. Makanya pernah ada seorang salafus saleh itu berdoa. Ketika dia berdoa, sudah diangkatnya tangan lama, terakhir bercucur air mata, tak ada kalimat keluar. Dia turunkan tangannya, sambil terisak dia mengatakan, apalagi yang mau aku minta kepadamu Tuhan? Sementara bisa sujud saja kepadamu ini, bisa sholat saja, ini sudah karuniamu. Bisa ku angkat tangan ini kepadamu saja pun ini sudah karuniamu. Jadi apalagi yang aku minta, sementara semua ini adalah karuniamu. Maka terakhir yang diminta apa? Kasih aku kesanggupan untuk mensyukuri semua nikmat ini Tuhan. Cuma yang menarik teorinya ini di dalam Quran ini fleksibel dia, berkembang. La in syakartum, ini kaidah ini. La azidannakum. Jika kau bersyukur, aku tambah. Azidannakum ini maknanya aku kasih bonus, kalau bebasnya begitu. Azidannakum bisa dimaknakan dengan ku kasih berkah. Tapi lebih pas itu adalah tambahan yang baik. La in syakartum, jika kau bersyukur. Itulah kenapa sebenarnya bersyukur atas nikmat itu pertanda kita orang progresif, orang yang berpikiran maju dan bertindak maju. Orang bersyukur itu adalah orang yang enggak mau diam. Kalau bahasa Tung Desen, apa kata dia? Kalau dia punya duit, duitnya kerja, bukan dia yang kerja. Duit yang kerja untuk dia, bukan dia yang kerja cari duit. Kalau kita kelasnya kan masih cari duit gitu. Masih senang dengan harta. Berapa banyak orang, seperti saya baca kemarin, Rockefeller itu ternyata kekayaannya didedikasikannya untuk membantu orang susah lebih banyak. Luar biasa banyak, saya khilaf berapa banyak itu. Karena tergolong orang paling kaya di muka bumi di zamannya itu. Dan berapa banyak orang-orang besar itu ternyata mereka tidak lagi berpikir mencari harta, tapi bagaimana mereka bisa menggunakan harta di jalur-jalur yang bermanfaat. Coba cari tahu itu. Tanpa menjadi muslim, mereka itu gila nyumbang orang banyak. Kalau bahasa kita, lihat si Bill Gates dengan Microsoft-nya, apa yang dia buat setelah dia sekarang ini tidak lagi aktif secara langsung. Maka dia membuat foundation, yayasan, bahkan didedikasikannya untuk kemanusiaan. Tidak sedikit orang yang menghabiskan waktunya untuk itu. Kelas kita belum di situ. Padahal Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum. Aku kasih tambahannya. Dan tambahan itu pasti jauh lebih baik dari apa yang sedang kita syukurin itu. Kalau Bapak mensyukuri jabatan, tambahan itu pasti bukan jabatan lagi. Pasti lebih baik dari itu.
namanya tambahan. Dan pasti tidak sama itu, tapi komplementer. Dia saling melengkapi dan membuat kita merasa lebih pas. Gitu. Nah, itu yang ini kalau logika berpikirnya itu. Makanya tidak ada kerugian kalau kita bersyukur. Bahkan sebenarnya, nah bagaimana caranya supaya jangan kepanjangan saya nyampaikan. Nah, ini bisa kita mulai dengan pertama, itu yang sering saya bilang, kapitalisasilah apa yang kita yakini itu nikmat dari Tuhan. Itu kalau kita tulis banyak kali itu. Mata, telinga. Mata yang nengok masih tidak perlu pakai kacamata. Telinga masih awas. Kemarin saya bincang sama istri saya bilang, dia katanya kalau sudah pegang HP sedang menjawab SMS itu nggak bisa lagi dengar yang lain. Sudah itu aja fokusnya. Saya bilang, kalau gitu ibarat teknologi apa? Saya bilang, kalau saya alhamdulillah Allah kasih karunia bisa multitasking. Saya bilang, saya bisa baca tapi kuping saya masih hidup. Ya, misalnya yang sering terjadi itu kalau bapak kita ngadakin pengajian, ada yang ngasih kata sambutan, saya baca itu sering. Kesannya saya sibuk dengan diri saya, tapi begitu saya ceramah, saya bisa mengutip apa yang. Kenapa? Karena alhamdulillah Allah kasih karunia kuping saya bisa, kalau bahasa teknologi multitasking, semua bisa on, gitu. Sehingga enggak, alhamdulillah. Tapi ada orang tidak. Nah cuma itulah dia, telinga mulut tangan. Oke, secara fisik saya sempurna dikasih Allah, tidak ada cacat, tidak ada kekurangan. Baik, inilah karunia tadi. Kau senang, alhamdulillah itu karunia. Masukkan dalam daftar karunia Allah. Kemudian ada suami, ada istri, ada anak, ada pekerjaan, ada sebagai apa, semua masukkan. Apa itu nikmat? Nikmat adalah segala sesuatu yang kita senang. Kalau dia ada sama kita dan dia disebut sebagai milik kita. Nah coba tabulasikan. Jadi yang namanya nikmat itu, wah bersyukurlah, jangan kita tidak bersyukur atas nikmat yang dikasih Allah. Pertanyaannya, tahu gak kita berapa nikmat yang dikasih Allah sama kita? Walaupun Allah mengatakan kalau kau hitung itu nikmat, gak bisa. Dalam satu ayat disebutkan jika semua pohon jadi tinta, gak bisa kalian hitung berapa nikmat yang dikasih Allah sama kalian, itu tak bisa. Tapi persoalannya sudahlah, baiklah kita tidak bisa menghitung semua. Cuma sekarang, apa yang membuat supaya jangan kita disebut sebagai kufur oleh Allah? Paling sederhana kita bilang baju dulu. Bapak punya baju berapa style di rumah? Pertanyaan saya, baju itu dipakai terus atau tidak? Ada nggak yang masuk hanya daftar setahun sekali terpakai? Ada nggak yang ternyata hanya sekali dan setelah itu tidak pernah dipakai sama sekali? Nah ini dia. Disinilah sebenarnya kita harus bicara. Syukur itu adalah apa yang kita buat atas nikmat yang Allah kasih ini. Supaya indikator bahwa kita bersyukur adalah kita layak dengan nikmat ini di mata Tuhan dulu. Itu dia. Saya memang Tuhan yang menugaskan saya. Kenapa? Karena saya menjalankan aturan-aturan Tuhan di sini. Kira-kira begitu memahaminya. Dan Allah itu kalau sudah ngelihat bahwa kita sudah memang layak di situ, jadi mensyukuri nikmat itu artinya memberdayakan nikmat itu pada kelayakannya, pada yang seharusnya kita lakukan. Dan itu ruangnya sederhana saja. Kerjakan apa yang Allah suruh, tinggalkan apa yang Allah larang. Kenapa Allah suruh? Karena Allah mau kita sukses. Karena Allah mau kita bahagia. Kenapa Allah larang? Karena Allah tidak mau kita gagal. Dan Allah tidak mau kita hancur. Ketika kita mengira bahwa semua ini adalah sesuatu yang hanya untuk kesenangan saja. Jadi sebenarnya proses yang Allah suruh atau yang Allah minta kita lakukan, itu pendampingan atas semua kita. Sama seperti pekerjaan. Jangan pernah mengeluh. Karena 24 jam ini sudah disiapkan Allah dengan format yang sangat teliti untuk bisa menjadi tempat atau ruang atau waktu di mana seorang sesibuk-sibuknya orang dia pasti masih bisa untuk tunduk kepada Allah. Jadi jangan pernah mengatakan, karena teori tahajud, coba Bapak cari teori tahajud. Tahajud itu teorinya tidak kalau Bapak sedang ngantuk kali nggak apa-apa, nggak usah. Atau kalau sedang sakit nggak usah tahajud. Atau kalau besok harus bangun cepat nggak usah tahajud. Tidak itu teori tahajud. Allah mengajak kita untuk abai semua alasan itu. Karena jika kau sakit kau butuh sembuh, dan sembuh itu Allah, dan kau harus datang menjumpai Tuhanmu di waktu yang Dia sediakan lebih khusus kepadamu, dan itu adalah waktu tahajud. Tapi Ustaz, saya kurang secara fisik saya kurang istirahat. Nah, kalau fisik kurang istirahat, istirahatlah. Istirahatkan fisikmu. Dan fisik itu tidak butuh istirahat dalam tempo lama.
Maksudnya kalau tidur, mana tidur sehat? Ternyata kita pelajari, saya punya buku, itu orang-orang hebat dunia itu rata-rata cuma 4 jam tidur satu hari. Dan mereka bisa create sisanya yang berapa itu? 20 jam itu adalah waktu produktif mereka. Nah, coba cari tahu ada berapa waktu produktif kita. Tunggu. Waktu produktif ini secara ekonomi, waktu produktif ini di mata Tuhan. Jadi kalau bahasanya di mata Tuhan, ini waktu yang buat kita bisa selamat di akhirat. Dan ternyata tidak ada yang bisa kita pilah-pilah. Karena Islam dan Quran atau Allah sendiri pun menetapkan atau menempatkan kamar mandi itu saja pun bisa menjadi ruang pahala dan dosa itu. Kita buang air saja bisa menjadi ruang pahala dan dosa. Kira-kira begitu. Itu artinya sebenarnya Allah mau sampai di tempat itu pun kita harus sadar diri, Pak. Kalau kasarnya, pernah nggak dengar orang terpaksa harus dioperasi dan keluarganya mengucap Alhamdulillah ketika pertama kali dia bisa buang angin? Kenapa? Karena ternyata tidak bisa buang angin itu juga adalah ujian atau musibah yang membuat seorang harus diopname, dioperasi dan macam-macam. Bukankah kalau begitu semua urusan kehidupan ini adalah ruang yang seharusnya di semua tempat itu kita harus bersyukur. Dan bersyukur yang saya maksud di sini adalah memberdayakan karunia itu, kalau istilah saya tadi, pada yang selayaknya. Dan itu kata kuncinya Allah ridho. Pertanyaannya, masuk kantor kita jam berapa? Jam 8, kita contohkan jam 8. Tapi Bapak baru masuk nanti jam 9. Kenapa? Oh enggak Ustaz, saya udah datang saya udah datang, saya setengah 8 udah nyampe, cuma saya ke musola dulu. Di musola saya baca Quran setengah juz, habis itu saya sholat duha paling sedikit 4 rakaat, kemudian habis itu saya berzikir, dan kemudian baru sekitar jam 9 saya masuk. Kalau saya mengatakan, kalau begitu Bapak tergolong orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Kenapa? Karena di kantor cara Bapak bersyukur tidak dengan sholat sebanyak-banyaknya, tapi menunjukkan kompetensi, dedikasi, kreativitas, tanggung jawab, disiplin, dan hasil-hasil kerja yang optimal. Jangan pernah mengukur, karena terus terang banyak kita di republik ini adalah orang-orang yang akhirnya menjadi tidak berdaya, karena selalu sekali kita memberi dengan memperhitungkan pemberian kita. Enak aja dia saya kasih semua. Kalau sama dia cukup 2 saja, jangan kasih 10. Walaupun kasih 10 sebenarnya bisa aja sama dia, cuma tak usah. Nah, itu kenapa? Kita menjadi seorang yang berpikir sempit. Padahal ibarat air, ketika dia mengalir lebih deras, kenapa air itu disebut air mutlak, sungai? Karena dia mengalir. Kalau dia berhenti, terkena najis, akan dipersoalkan dulu. Ini najis sudah bisa merubah warna, bau, dan rasa. Kalau sudah berusaha merubah, ini namanya air mutanajjis dan tidak bisa lagi untuk berwuduk atau mandi wajib. Tapi sejorok, sekeruh apapun air sungai, itu tetap mutlak. Walaupun kelasnya mungkin ada yang bilang makruh. Makruh masih boleh. Kenapa? Karena dia bergerak. Kalau kita tidak bergerak atau tidak mengoptimalkan apa yang Allah kasih, apa penyakit yang akan muncul dari karunia yang Allah kasih sama kita? Datang sombong. Nah, itu penyakit. Datang sombong. Terus apa lagi? Datang riya. Datang sum'ah. Ya. Padahal ada orang teman kita mungkin baru pertama punya mobil, kira-kira begitu. Wah, sombongnya luar biasa. Padahal ada orang yang mobilnya sampai tak terhitung lagi. Di Indonesia ini saya agak geleng kepala misalnya ketika ditunjukkan, walaupun sebenarnya banyak sih orang yang seperti ini, yang kayak Pak Habibie. Mobilnya banyak, motor gedenya banyak. Ya kita mau bilang untuk apa itu? Padahal sebenarnya bukan kata untuk apanya sebenarnya. Di antaranya satu lagi, ada memang dia butuh itu. Dan kelas dia memang kebutuhannya misalnya, saya bukan apa Ustaz, ini bahagian dari hobi saya. Allah tidak larang kita punya hobi selama tidak haram. Itu. Cuma jangan, ternyata itu diimbanginya. Coba lihat apa prestasi besar Habibie di tengah masyarakat. Dia bangun sekolah, dia support anak-anak, berapa ribu anak-anak yang pendidikannya dia support itu.
Nah, ini yang menarik. Kita seringkali terjebak pada logika-logika sederhana dan mengira itulah kesolehan, padahal tidak. Apa yang saya bilang sederhana? Formalistik. Mengukur kesolehan dari berapa panjang janggut kita, atau berapa pendek celana kita, atau berapa hitam jidat kita. Bukan itu. Ini kesolehan apa ini? Itulah kenapa makanya ketika ternyata kalau kesolehan ukurannya cuma ini saja, Pak. Coba perhatikan di seluruh peta global, apakah umat Islam hadir di wilayah, di lapangan ekonomi, sosial, politik, temuan-temuan teknologi baru abad ini? Nggak ketemu kita di situ. Kenapa? Karena ukuran kesolehannya sangat simple gitu. Padahal seharusnya ada 100 orang paling kaya di kota Medan. Alhamdulillah dari 100 orang itu 97 adalah muslim semua. Itu baru. Itu kalau gitu umat Islam hadir di situ. Di ruang ekonomi, ruang politik, ruang budaya, ruang sosial. Temuan-temuan teknologi, coba ukurannya adalah, kalau ukurannya adalah siapa peraih Nobel ilmu pengetahuan dunia tahun ini. Coba cari tahu berapa muslim di situ. Kalau begitu umat Islam tidak hadir di lapangan sains dan teknologi. Kenapa? Karena kita ngurusin masjid yang kadang-kadang ngurusin masjid pun masih bertengkar saja kerja kita. Berantuk, bertumbuk juga ada. Masya Allah. Itu pertama. Ini kalau buku, ini masih pengantar. Gitu ya. Kedua, sabar. Ini sebenarnya ibarat neraca, ini yang harus seimbang. Ada syukur, ada sabar. Syukur atas karunia, sabar atas kesulitan dan tantangan dalam hidup. Makanya sabar itu Allah mengatakan isbiru, sabiru, rabitu. Dalam Quran ada itu. Kuatkan kesabaran kalian. Ajruhum bighairi hisab. Karena sabar ini enggak ada batas. Tapi Ustadz, kalau kita sudah diinjak kan ada juga batas. Iya, batas sabar itu enggak sabar. Ya kan pastilah itu. Masa ada batas sabar masih sabar? Ya batasnya ya udah enggak sabar namanya. Jadi bukan berapa lama kau sabar, tapi seberapa istiqomah dan tegar kau membangun kesabaran itu. Dan Ustadz kalau gitu payah dong. Nah kau salah. Sabar itu apa? Itu yang tadi saya khutbah Jumat ini saya sampaikan. Sebenarnya kok nggak kebayang, saya nyambung aja begitu. Padahal saya jawab pertanyaan tadi malam itu. Yang kemudian saya jadikan materi khutbah Jumat, dan ini saya lanjutkan penjelasannya pada kajian yang kita memang sepakati. Sabar itu setelah kita tahu apa yang menjadi tujuan. Sudah tahu kita apa yang menjadi tujuan dan kita harus dapat dan raih itu, maka langkah menuju keberhasilan itulah yang harus sabar. Sabarlah untuk terus bergerak. Sabarlah untuk tidak menyerah. Karena bukan tidak mungkin di saat kita melihat bahwa itu tembok, bahwa ternyata bukan tembok, cuma kertas yang kalau kita sentuh saja dia sudah bisa hancur atau dia bisa koyak, yang menyebabkan kita bisa sampai di seberang. Tidak sedikit orang yang 10 tangga dia sudah berhasil pada tangga ke-9, tapi mengatakan kayaknya tak sangguplah saya. Udah ampun saya, udah nggak tahu lagi saya, udahlah saya balik sajalah. Padahal tinggal 1 tangga lagi. Kenapa? Rahasia menuju tercapainya satu tujuan itu hanya Allah yang genggam. Mungkin sebagian kita belakangan ini sering melihat, wow udah gelap kali, saya tengok ini bakal lebatlah hujan ini. Tahu-tahu tunggu, bukan hujan yang turun, awan berubah dari hitam jadi putih. Tidak sekali dua kita lihat. Makanya Allah menyuruh kita sabar. Sabar itu innallaha yuhibbus sabirin. Allah itu senang, cinta dengan orang sabar. Kenapa? Karena orang sabar itu orang ulet. Orang sabar itu inovatif. Orang sabar itu progresif. Orang sabar itu kreatif. Orang sabar itu tahu dan tidak. Artinya nggak kenal kata gagal. Kenapa? Karena sama dia cuma ada satu kata. Aku harus berhasil mendapatkan itu. Itu ciri orang sabar itu. Makanya kalau bahasa Imam Al-Ghazali, dalam perang sabar itu muncul dalam bentuk keberanian. Sabar itu berani. Sabar menghadapi harta, rajin berderma. Kalau nggak sabar, pelit datang, masih kenyangnya saya. Begitu tengok kuenya enak, ada kawan tak dapat kue, terus minta dia, oh enggak bisa, saya ini punya saya ini. Kau kan memang saya nggak dapat, ya kenapa kau datang terlambat? Terus itu mau bapak makan? Ya enggak, ini mau saya bawa pulang. Kenapa? Untuk anak-anak saya. Ternyata sampai rumah anak udah kenyang semua. Terakhir kue yang tadinya untuk anak-anak tidak termakan. Itu kenapa? Tak sabar. Kenapa? Jadi kikir. Kalau dia sabar, dia tahu, oh ini kayaknya rezeki. Cuma
mampir aja sebentar sama saya, supaya saya dapat pahala, maka saya kasih samamu. Itu akhirnya ketika dia memberi, nggak ada muka berubah, nggak ada merasa dia lebih hebat. Allah nggak pernah teriak-teriak, saudara-saudara, saya Tuhan kalian, saya sudah memberi kalian bernapas gratis macam-macam semua, maka berterima kasihlah kepada saya. Dan kalau tidak berterima kasih, awas, kuhentikan suplai udara. Nggak ada bahasa begitu. Ya, ini kadang-kadang kita, karena berapa banyak orang punya harta sampai mati nggak kepake, itu istilah saya. Rekeningnya tiap samping, bahkan kadang-kadang opname bukan kenapa, karena capek ngitung duit. Belum siap bulan ini, udah datang gaji bulan depan, aduh stres aku, kenapa ngitung duit saya kerja, kenapa Bapak opname, ampun aku dah turun darahku. Bukan, ujungnya ternyata dihitung tambah terus sampai mati nggak kepake. Saya mau tanya, itu orang pintar, orang bodoh itu? Bodoh. Ada pendaki gunung pakai ransel, segala perlengkapan pendakian dia siapkan. Ketika dia sebelum mendaki ditanya, kenapa bawa ransel banyak kali? Oh, ini kan menjaga-jaga di atas. Mana tahu nanti terjadi ini, saya sudah siapkan ini, terjadi ini, saya siapkan ini. Ternyata sampai turun gunung saat isi ransel tidak pernah dibuka. Itu pintar apa tolol? Tolol. Terus dengan bangga bilang, akulah baru keren. Kenapa? Ndaki sampai turun gak aku pakai ini. Maka kita cuma bisa senyum saja lihat dia, kau bodoh. Atau sama seperti orang di lumbung padinya punya padi A+. Tanya, dia jalan di sawah tetangga, tanya, bagaimana padimu? Bagus, alhamdulillah. Kau padi apa? Saya cuma dapat B+, Pak. Wah, kalau saya A+. Wah, Bapak tanam di mana? Oh, sorry, sayang ditanam. Saya simpan aja di lumbung. Itu kan tolol itu sebenarnya. Ya. Makanya sebenarnya yang harus kita pahami dari orang-orang begini, dan itulah Islam. Coba perhatikan Salahuddin Ayyubi dengan prestasi luar biasa. Tahu berapa banyak duit atau harta yang dia tinggal waktu dia meninggal dunia? Enggak banyak. Hanya beberapa puluh dirham saja. Raja di raja penakluk Palestina tidak memiliki kekayaan yang luar biasa. Raja loh, bukan orang biasa itu. Dia mati dalam kesederhanaan. Umar bin Khattab itu ada yang pernah hitung gajinya dengan kurs rupiah kita itu, waktu hitungannya pun tahun 90-an saya ingat. Itu 100 juta itu bulanannya. Sekian real dirham, dinar, dirham itu gaji dia. Tapi meninggal rumahnya pun jaminan utang. Utang apa? Bukan utang pribadi, bukan utang, tapi utang untuk membantu dakwah Islam. Masya Allah. Berani kita kayak begitu. Kalau bahasa Nabi, kita ini kan seperti orang jalan, singgah, mampir, minum. Mampir kita, bukan tinggal. Dan minum itu berapa lama orang kalau jalan Medan Siantar, Medan Tebing, itu rest area, minum, yang namanya minum atau kongko, berapa lama sih? Kalau kopi satu gelas itu berapa lama kita habiskan? Mungkin kita bisa jawab tergantung. Setergantung-tergantungnya kita terbatas dengan jam warung pasti harus tutup. Itu aja masalahnya. Nah kalau begitu nggak seharian. Kalau nggak seharian hanya orang bodoh saja warung tutup dia nggak mau pulang. Aku sini aja nunggu besok buka lagi. Nah itulah. Makanya ngadapi dunia ini sabar. Ngadapi jabatan. Pimpinan kita biasa. Saya lihat beliau supel nyapa kita dengan. Kenapa? Ini pinjaman semuanya. Kadang-kadang jebakan ini. Saya pernah naik mobil seorang ustaz, zaman saya masih kesana kemari naik angkot. Saya tadi tanya saya, mobil saya ustaz? Alhamdulillah dapat pinjaman saya ustaz. Pinjaman dari mana? Dari Allah. Jadi bahasanya pinjaman supaya tidak ada perasaan merasa hebat. Rumah pinjaman, buktinya kita cuma kontrak di rumah kita. Enggak ustaz, ada sertifikat hak milik. Oke, kalau mati bapak masih di situ, enggak dikeluarkan. Ya itu tanda bapak kontrak. Intinya kita ngontrak semewah apapun, semegah apapun kamar tidur kita dibawa mati. Nah ini, makanya sabar dan syukur ini menjadi kekuatan luar biasa. Nah saya pikir itu persis jam 17. Ya mudah-mudahan nanti ada diskusi kita, baik yang offline sama yang online. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu Ustaz.